Orang sekarang ini wirid aja la ilaha illallah apa ribuan, palanya mau copot tapi ya bener. Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mau copot, habis wirid minta bodrek dia. Ada banyak yang begitu. Saya kan jadi ustadz dari umur 18, dari 94 saya udah jadi ustadz. Orang nanya macam-macam udah. Bagaimana nih Mas? Modelnya Mas. Nah, iya, ada yang nanya lebih PA. Ustadz, kita lagi perjalanan nih. Kita sembahyang kosor jamak apa enggak nih? Ya kosor aja jamak enggak apa-apa. Akhirnya kosor jamak kagak, dosa kagak. Lah ada bener ini mau gitu bukan kita bohong. Nanyanya segitunya serius, kita jawab bener banget. Lah kagak sembahyang, bayar kagak, jamak kagak kosong kagak no. Tapi saya mau tanya perihal apa namanya tadi ikhlas ya, apa perihal kehilangan itu. Kalau kasusnya kita misalnya kehilangan kan ya, itu kita ikhlas nih. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan ya. Nah, itu kita butuh usaha gak buat nyari atau itu ya udah pasrah aja. Gimana San? Jadi begini, kalau tadi yang dikatakan Nabi Muhammad kepada perempuan itu kan as-sabru inda sadamatil ula. Yang namanya orang sabar itu pertama kita dapat apa namanya? Dapat ujian, dapat musibah. Jadi pertama kita dapat musibah itu bilang selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu lahu ma'ata wa lahu ma'akhad. Udah Allah yang ngasih, Allah yang ngambil, selesai ya kan. Adapun kalau kita mau ikhtiar ya kan, setelah itu ya nggak apa-apa namanya orang ikhtiar gitu. Buat apa Pak Ustaz? Buat kita dapat pahala kan gitu. Kita mau ikhtiar baca yasin, kita ikhtiar baca wirid biar ketemu kan gitu. Sama seperti Nabi udah bilang akhir zaman saya ti ala nasi zamanun ya kan, akan datang misalnya suatu zaman apa ya buduna furujahum wa nisa'ahum, akan datang nanti suatu zaman di mana orang akan menyembah kemaluannya dan perempuan istri-istrinya ya kan. Itu pasti terjadi ya, pasti terjadi, itu nggak mungkin nggak. Nah kemudian bagi kita ini yang mendapatkan zaman kayak begitu, nah tetap kita disuruh dakwah, tetap kita suruh ngajak di tengah dekadensi moral, zina, merajalela, walaupun itu udah disabdakan Nabi. Biar apa? Kita dakwah, kita ngajak, walaupun nggak ada pengaruhnya misalnya, karena itu memang udah disabdakan Nabi. Biar kita dapat pahala, gitu. Kayak doa kita apa? Doa kan ibadah, dapat pahala. Bicara doa nih, apa bisa doa kita ini bakalan mempengaruhi ketentuan Allah? Bicara begitu. Makanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan kafani ilmu an su'alin ya pada doa iwabtihani sahidun litikhari ya kan, aku sudah tahu semuanya ini di Lauhul Mahfuz apa yang terjadi dalam kehidupanku katanya. Kalau aku berdoa dan aku menangis mengangkat kedua tanganku, itu sebagai saksi aja kalau aku ini butuh sama Allah. Aku orang yang nggak bisa apa-apa, aku orang yang lemah, gitu. Paham bagaimana? Iya, sombong lah kita kalau nggak mau ngangkat doa. Bahkan orang yang paling dicintai sama Allah itu orang yang sering berdoa. Kalau perlu sendal jepit kita hilang, berdoa sama Allah, gitu. Minta sama Allah gantinya. Dan soal hilang gantinya Abidal sholat rumah. Benar ya? Hilang kan? Mintanya begitu. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, Inna Allah yuhibbul mallahin. Sesungguhnya Allah sangat senang, cinta kepada orang yang selalu merengek. Tahu merengek? Meminta.
Semakin orang sering meminta, semakin senang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak kayak orang kita, saudara. Pertama kita minta, iya. Kedua, iya. Ketiga, ditutupin pintu kita. Bener nggak? Ngapain minta mulu? Bener nggak? Hah? Nah, iya. Kecuali Nabi. Kalau Nabi memang satu-satunya orang kaya yang nggak pernah takut miskin, ya Nabi lah. Mana yang nggak pernah? Kata Nabi Muhammad, seandainya tidak ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seumur hidupku aku tidak pernah ngomong la. Nggak pernah ngomong tidak. Jadi setiap ada orang minta pasti kasih. Gitu. Ada satu kabilah, semuanya minta, dikasih semuanya. Sampai Nabi bilang, kalau kalian merasa cukup, pasti akan dicukupi sama Allah. Kalau kalian merasa sabar, Allah akan engkau jadi orang yang sabar. Gitu. Ada kalau nggak salah sahabat Hakim tuh, selalu minta, dikasih sama Nabi. Akhirnya Nabi bilang, wahai Hakim, seandainya engkau merasa cukup, maka akan Allah berikan kecukupan. Mulai dari situ sahabat Hakim kagak pernah minta. Padahal ditulis zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, Hakim itu orang yang berhak mendapatkan Baitul Mal. Tapi beliau bilang, enggak, saya udah merasa cukup. Karena saya pernah dengar Nabi Muhammad SAW, siapa yang merasa cukup pasti akan dicukupi. Gitu. Nah, orang dari hidup memang begitu. Anda punya duit 200 juta sebulan habis, ya habis lah. Orang gaya hidupnya udah kayak selebritis nih nggak? Bener. Tapi dia biar jadi putih, dia suntik serum yang 35 juta. Lah mendingan buat DP Innova ya. Dan bininya hitam, biar putih ya. Kan ada sekarang, jadi putih bule. Biar kita ada. Jadi bule. Ya, makanya gaul dong. Gimana bedak pipa? Ada mau 30.000, 50.000 sekarung. Iya. Pas baru dipakai cakep banget bini kita juga kelihatannya. Asik. Pas kenapa udah kayak orang dia.